finalisasinya. Betul, Pak. Jadi barusan apa? Ditanya apa? Ya ditanya kronologisnya, Pak. Kronologis sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Yang saya tahu aja gitu saya jelaskan. Yang diketahui apa kronologisnya? Ya yang diketahui memang Anggi itu hilang selama 13 hari itu bukan hilang tapi mau melarikan diri ya. Melarikan diri dari rumah. Iya. Pergi menemui pacarnya. Pergi menemui pacarnya. Mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Dan itu memang sudah direncanakan. Dengan Sama si ini berdua, si Anggi sama si mantannya ini udah merencanain bahkan jauh-jauh hari dari sebelum sebelum ijab kabul. oh sudah direncanain nanti Iya. nikah dulu. Enggak, akad dulu. tadinya mau sebelum nikah udah mau ini Pak, sebelum ijab kabul gitu. Udah mau kabur gitu, udah rencanain sama mereka. Cuman orang tuanya si Angginya Anggi itu udah nyebar surat undangan gitu. Jadi kasihanlah, malu sama keluarganya gitu. Karena mungkin Angginya masih labil lah secara pemikiran, dia nggak mikirin dampaknya juga Pak gitu. Akhirnya malu-malu juga kan orang akhirnya nikah dulu. Akhirnya nikah dulu. Akad dulu. Malam pertama diakalin dengan tidur dengan temennya, nggak mau Iya, bareng. benar. Hari keduanya sudah pergi pura-pura beli ayam geprek. Iya betul. Padahal ingin kembali ke pacarnya. Iya. Iya. Berarti kan kenangannya sudah terlalu banyak kalau yang begitu. Ya mungkin Pak. Iya. Karena udah berbulan-bulan juga sih. Hubungannya. Iya. Dan tidak disetujui orang tua karena perbedaan agama. Iya. Itu ya. Ini tinggal apa sekarang? Berarti tinggal nunggu putusan aja. Putusan. Sekarang putusin. Iya. Ya kita nunggu putusannya sekarang. Oke. Mudah-mudahan lancar. Lancar, udah lancar. Bapak nggak jelaskan apa? Kami jelaskan itu Pak. Nah, jelaskan. Kronologinya gimana, Terus? tanya-tanya gitu aja. Bapak tahu. Ya yang saya ketahui ya saya bilang. Saya nggak mau mengada-ngada, nggak mau Siap. kurangin, nggak mau Udah. kurangi. Majelis musyawarah dulu. Terus? Ya sekarang langsung. Ya statusnya duda aja nggak apa-apa. Biar kawinnya sama janda. Oh janda? Gitu. Hah? Naon rugina? Gitu. Naon rugina? Status. Lelaki mah status duda, duda, bujangan nggak ada ngaruh, Pak. Kalau perempuan baru. Tetap penyobaan pisan Pak. Hah? Bukan. Nyolek berarti. Iya kan bukan laki-laki mah status duda, status bujangan itu tidak berpengaruh terhadap nasib. Kalau perempuan berpengaruh terhadap nasib. Iya. Itu. Tuh sepengaruh mah betul. Laki-laki mah da bujangan jeung duda teh sarua wahan. Iya. Untuk bisa membedakan. Tidak pernah tuh laki-laki dipisum. Ya kan? Dites. Bujangannya. Saya yakin Sinut juga waktu kawin sudah bukan bujangan. Taruhan saya. Kamu jujur. Kamu waktu nikah sama istrimu bujangan nggak? Kita udah tahu wajah bajingan. Tambah bajigur Pak. Jadi sekarang Fahmi perasaannya bagaimana? Belum Pak, lega. Lega. Lega itu berarti luas. Perasaannya sudah luas. Terus udah nggak memikirkan yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah. Sekarang kan apa? Iya, iya. Ngapain dipikirin, dia juga tidak mikirin kamu. Dari segi status juga alhamdulillah udah baik lagi. Udah. Cuman satu aja ya, rata-rata perempuan tuh menjauh dari kamu itu aja. Iya. Itu teh tanda anak kamane sina usaha. Betul. Oh, ulah waka mikir kawin. Wah, Iya, bener. Pak. Usaha Usaha dulu dulu. dong. Sukses dulu hidupnya. Kawin. Jadiin pelajaran. Iya, pelajaran hidup. Jangan kawin terus mikirnya. Usaha dong. Boga pakai weno tetap. Atau tetap digawe. Nanti di sini kamu pengen jodoh mah sama si Akang aja, Kang Renda kerja sama. Ya kan ya? Kalau dia pengen jodoh kan sama Akang Renda dipasang video di sini lewat. Nah, Iya, iya. gampang. Tanya, Pak. Hah? Saya nanya nih, Akang kan kerja di sini. Kalau kerja di sini godaannya tinggi nggak Kang? Banyak Pak, Hah? banyakan istighfar Pak. Oh istiqan banyak begitu lewat, herang, hati teh nggak geter. Pengen tapi nggak bisa Pak, ya Allah. Nah, Bapak jujur sama saya selama kerja di sini pernah dapat nggak jatuh cinta sama yang di sini baru selesai gugat? Insya Allah Pak, jangan. Pernah nggak saya nanya?
Enggak Pak, insya Enggak. Allah. Bohong perasaan. Biasanya, nih saya kasih tahu. Biasanya itu di kasusnya itu nganterin surat itu ke rumahnya. Saya mah tahu yang gitu mah nganterin ke rumahnya. Nah, oh. diperintahkan masuk ke persidangan. Biasanya nganterin Pak, nganterin mau masuk. Oh boleh? Oh boleh. Ya. Boleh silakan. Jadi kami sudah bermusyawarah. Posisi Andri di sidang pertama memang tidak keberatan dengan pembatalan ini, dan pada sidang hari ini posisinya dalam keadaan mengetahui, artinya secara formil dalam keadaan mengetahui bahwa hari ini ada sidang gitu ya. Jadi kami sudah bermusyawarah. Apa hasil musyawarahnya akan kami bacakan. Mungkin ada beberapa yang disingkat karena kalau dibacakan semua cukup panjang ya. Pentingnya saja. Ya, pentingnya saja ya. Pokok-pokoknya saja. Baik, sidang saya nyatakan terbuka. Nomor 4188 Data Gugatan 2023 PH Cibinong. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Cibinong dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Fahmi Husaini bin Yayat Supriyatna. Identitas lengkapnya dianggap telah terbaca. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojat Sudrajat SAG SHMSI, Firman Hidayat Sungkawa SHI, dan Galih Abadi SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan Anggi Anggreni binti Yudi Suhenda, identitas lengkapnya dianggap telah terbaca, selanjutnya disebut sebagai termohon. Kepala KUA Kecamatan Rancadungur Kabupaten Bogor, identitas lengkapnya dianggap terbaca, selanjutnya disebut sebagai turut termohon. Pengadilan agama tersebut setelah membaca dan pelajari berkas perkara, setelah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon dan serta mendengar memeriksa alat bukti persidangan. Duduk perkaranya menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara nomor 4188 Data Gugatan 2023 PH Cibinong tanggal 24 Juli 2023 dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan pemohon dengan petitumnya adalah primer 1 mengabulkan permohonan pemohon, 2 membatalkan perkawinan antara pemohon Fahmi Husaini bin Yayat Supriyatna dengan termohon Anggi Anggreni binti Yudi Suhenda yang tercatat dalam buku nikah nomor 320134 1062023009 tertanggal 25 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancadungur Kabupaten Bogor. 3. Menyatakan buku kutipan akta nikah nomor tersebut di atas tertanggal 25 Juni 2023 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rancadungur tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berharga. 4. Membubarkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku subsidiar jika Pengadilan Agama Cibinong mendapat lain maupun putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Bahwa pemohon telah datang menghadap pada hari pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan. Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya pada saat sidang pembuktian dan termohon hadir sendiri di persidangan pada saat sidang pertama. Bahwa turut termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk hadir di persidangan, sedangkan turut termohon telah dipanggil secara sah, resmi dan patut. Kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengakui bahwa permohonan pemohon tersebut dengan menerangkan bahwa benar sehari setelah akad nikah termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang dan belum pernah menunaikan kewajiban layaknya seorang istri, dan selama pergi meninggalkan pemohon tersebut benar termohon tidak bisa dihubungi oleh pemohon
dan termohon tidak keberatan pembatalan pernikahan termohon dan pemohon dibatalkan. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut turut termohon tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 dan bukti 2 orang saksi di persidangan. Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pemohon, sedangkan termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi ke persidangan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjukkan hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marcabungur Kabupaten Bogor, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, sehingga pemohon sebagai suami dari termohon mempunyai legal standing atau alas hak untuk mengajukan pembatalan nikah terhadap pernikahan pemohon dan termohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, begitu juga dengan perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yungto pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yungto pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibinong. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf A dan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf A angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon. Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan turut termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Menimbang bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan pembatalan perkawinan ini, namun pemohon tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena perkawinan didasarkan kepada adanya penipuan yang semula termohon mengaku tidak mempunyai kekasih yang intim, namun kenyataannya termohon mempunyai kekasih intim yang dibuktikan setelah akad nikah termohon kabur menemui kekasihnya tersebut, sehingga antara pemohon dan termohon belum atau tidak pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri atau kobrol. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan tidak keberatan dan mengakui bahwa benar sehari setelah akad nikah, termohon telah meninggalkan pemohon dan belum pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Menimbang bahwa meskipun terhadap permohonan pemohon tersebut, turut termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, namun oleh karena kedudukan turut termohon selama proses persidangan tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, termasuk tidak diwajibkan dalam membuat jawaban, turut termohon cukup menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menimbang bahwa meskipun termohon mengakui dan permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus, maka majelis hakim tetap meminta alat bukti kepada pemohon. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan juga menghadirkan 2 orang saksi. Menimbang bahwa alat bukti
dan P1 dan P2 masing-masing telah dipertimbangkan di atas, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di samping alat bukti tertulis, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menimbang bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, menimbang bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023 di hadapan petugas pencatat perkawinan kantor urusan agama Kecamatan Rancabungur dengan kutipan akta nikah nomor 320103620230009 tanggal 25 Juni 2023. Bahwa pada saat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan, termohon masih mempunyai kekasih intim, dan setelah akad nikah termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon tidak dapat dihubungi oleh pemohon. Bahwa antara pemohon dengan termohon belum pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri atau qobla duhur. Bahwa atas fakta dalam nomor 2 dan 3 di atas, pemohon merasa tertipu oleh termohon sehingga minta pernikahan pemohon dan termohon dibatalkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah beriktikat tidak baik dengan pergi meninggalkan termohon, bahkan termohon tidak dapat dihubungi lagi oleh pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yungto pasal 72 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Membatalkan perkawinan antara termohon Anggi Anggraini binti Yudi Suhendar dengan pemohon Fahmi Husaini bin Yayat Supriyatna yang dilangsungkan di kantor urusan agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Juni 2023, menyatakan kutipan akta nikah nomor 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor batal demi hukum. Memerintahkan kepada kantor urusan agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor untuk mencoret pernikahan termohon Anggi Anggraini binti Yudi Suhendar dengan pemohon Fahmi Husaini bin Yayat Supriyatna tersebut dari buku daftar register pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dr. Randa Hajjah Siti Salbiah SHMSI sebagai Ketua Majelis, Dr. Andes Rahmat Fard MH dan Evi Nur Hafizah SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hajjah Hidayah SAG sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon dan kuasa hukumnya di luar hadirnya termohon dan tanpa hadirnya turut termohon. Sekarang jadi bujangan lagi.
kembali jadi bujang. Ya, kembali jadi bujang nih. Jangan lu mikir punya istri, punya kerjaan dulu. Saya cerita pahami ya, uangnya sudah kembali, kemudian gugatannya dikabulkan dan kembali menjadi seorang bujangan. Yang saya jangan dulu nyari jodoh, cari kerjaan dulu yang mapan. Ya. Sekarang kita pamit. Kami sudah selesai. Ya, Bapak. Bisa sehat. Mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Minimal nanti saya cariin kerjaan. Siapa? Ya. Mohon ya salam buat ibu dan bapaknya. Ya. Mohon. Mohon pisan. Pak, sehat. Kita foto, Pak. Oh iya, boleh. Ya, mohon ya. Mohon ya. Amin ya. Pak, atau mana Paknya? Dah. Makasih, Pak. Bapak, turun. Ya, turun.